di sini di SMK Negeri 1 Katapang, Bandung. Saya, Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pada program ini, belajar menjadi pendidik hebat untuk peserta didik hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta didik. Kelas PPLP 1 masih di mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ya. Jadi cuma yang kemarin kita materinya desain rancangan desain atau rancangan produk. Nah yang sekarang kita masuk ke proses kerja pembuatan prototipe begitu. Kemudian sebelumnya selamat datang kepada Pak Subiono selain Wakasek kesiswaan, beliau juga sebagai observer dan penilai supervisi di sini. Beliau jadi untuk kegiatan hari ini kita mulai dari berdoa ya. Silakan satu orang memimpin doa. Pendidik menyiapkan peserta didik dan meminta salah satu perwakilan dari peserta didik untuk memimpin doa. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah kita berdoa, saya cek dulu kehadirannya untuk hari ini. Pendidik melakukan presensi dengan memanggil nama peserta didik sesuai urutan untuk memastikan kehadiran dari peserta didik. Anissa, Aulia, Azizan. Setelah cek kehadiran, selanjutnya saya karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, betul ya? Betul. Kita menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda Pemudi. Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda. Satu orang silahkan memimpin di depan untuk memimpin teman-temannya. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, berjuang singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih. Silakan juga kembali ke pelajarannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk capaian dan tujuan pembelajaran. Pendidik menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini tentang proses kerja pembuatan prototipe produk pada mata pelajaran PKWU, di mana capaian dan tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pembelajaran peserta didik, serta menentukan standar kriteria ketuntasan minimal pembelajaran. Atau contoh produk dan menghitung biaya produksi. Itu sama dengan capaian pembelajaran, kita masih sama dengan yang kemarin ya, yang desain atau rancangan produk. Jadi capaian pembelajaran masih sama karena untuk LPD kita masih
Hanya karena kamu bisa memikulnya, bukan berarti itu tidak berat. Kadangkala, tersenyum meyakinkan diri sendiri kuat adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Teruslah bergerak dan mencoba, karena dengan terbentur, kamu akan terbentuk. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, tapi tersenyumlah sehingga kamu bahagia. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Saya kasih gambaran sedikit tentang materi hari ini tentang proses kerja pembuatan prototipe. Saya akan kasih gambaran sedikit. Selanjutnya saya mau kalian semuanya menganalisis materi hari ini. Ada pretestnya tetap dari kalian, muncul dari kalian. Kemudian ditanggapi oleh kalian, begitu ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, silakan. Pada tahap ini, pendidik mempersilahkan seluruh peserta didik untuk membangkitkan wawasan dan kemampuan analisis melalui tanya jawab antar peserta didik, di mana salah seorang peserta didik menyampaikan pertanyaan dan yang lainnya menanggapi berdasarkan analisis. Oke, menurut kalian saja, menurut bahasa yang kalian paham saja. Ini, ketika satu tahapan terlewati, pendidik memberikan penguatan terkait materi pada hari ini setelah seluruh peserta didik selesai berdiskusi melalui tanya jawab. Oke, masalah yang kita hadapi tadi di depan di bawah saya udah bilang bahwa untuk materi yang pada tahap ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan kegiatan produksi. Kemudian, peserta didik menyimak garis besar materi proses kerja pembuatan prototipe, serta peserta didik menyimpulkan masalah yang akan diselesaikan pada tahap selanjutnya. Minta kalian bikin prototipenya, begitu. Untuk bikin prototipenya, kita menggunakan software terbaru, kita menggunakan software Figma, gitu ya. Oke. Untuk LKPD-nya kalian selesaikan secara berkelompok. Jadi kelompoknya ini ada 35. Pada tahap ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok, di mana setiap kelompok akan mengerjakan LKPD pembuatan prototipe produk perangkat lunak yang telah ditentukan, serta peserta didik menganalisis bahan pembelajaran yang berkaitan dengan proses pembuatan prototipe produk perangkat lunak dan Figma sebagai software perancangan prototipe. Setelah kalian selesai, silakan kirim email. Kemudian Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang terlampir pada LKPD. Kemudian, peserta didik mendiskusikan temuan dalam proses diskusi dengan pendidik dan meminta penguatan dalam menentukan pemecahan masalah. oke, silakan siapa yang mau presentasi? Pada tahap ini, peserta didik dalam kelompok mendemonstrasikan hasil diskusi LKPD dengan menyajikan hasil perancangan prototipe produk perangkat lunak melalui presentasi yang diwakili oleh minimal 2 orang dalam setiap kelompok. Kemudian, peserta didik pada kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil karya yang disajikan. Terima kasih. Ada yang mau komentari? Boleh dari kelompoknya sendiri. Pada tahap ini, pendidik dan peserta didik memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih luas. Kemudian, peserta didik memberikan tepuk tangan pada kelompok yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang lainnya?
Yang lainnya tidak ada yang menanggapi. Oke, silakan, terima kasih. Kesimpulan dari saya atas pembelajaran hari ini mengenai Pada tahap penyampaian simpulan pembelajaran, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membuat simpulan keseluruhan pembelajaran terkait materi proses kerja pembuatan prototipe produk yang telah dipelajari hari ini. Berdasarkan dengan langkah-langkahnya dan juga memikirkan faktor-faktor penting lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebelum penutupan, saya mau kalian melakukan post test seperti minggu kemarin. Oke, keluarkan handphonenya. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan post test dengan menjawab pertanyaan langsung terkait materi proses kerja pembuatan prototipe produk yang dilakukan secara serentak. Adapun jawaban peserta didik dikirimkan melalui platform WA Group dengan menuliskan identitas diri dan jawaban sebagai tanggapan. Oke, semuanya minta izin sebentar untuk Subi untuk bicara sebentar untuk penilaian observasi. Tadi Sophie pas pagi banget semangat. Kamu pernah nggak lihat yang lagi downhill sepeda? Pernah nggak lihat yang lagi ski? Yang masuk di antara sela-sela pohon nih? Kenapa bisa begitu? Kok tuh nabrak pohonnya yang downhill yang segitu ya? Satu, fokus. Dia nggak mikir pohonnya, mikirnya jalan. Seperti kalian nih, untuk masuk juga RPL tuh gini, terasa capek ya. Kelas 2 berubah tidak? Sama ya, tugasnya bikin naonnya bikin. Tapi kalau kelas 1 bisa dilewati ya, karena kita konsentrasi ke jalannya, bukan ke rintangannya. Kalau rintangan kamu udah jelas, ngeblank pasti nabrak. Kamu fokus ke jalan yang akan kamu titik ke depan, bukan halangannya, bukan masalahnya. Begitu, mengerti? Fokus ke Jalan. fokus ke Jalannya. ya, mengerti? Oke, makasih ya. Oke, udah jelas. Oke. Selesai. Oke, saya jelaskan rencana pertemuan berikutnya. Untuk rencana pertemuan berikutnya, kita ada di pembelajaran. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita ada di evaluasi software. Peserta didik menyimak rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya yang disampaikan oleh pendidik sebagai acuan peserta didik dalam mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Lebih baik dari kita semua, perencanaan lebih baik. Kita presentasi selanjutnya saya akan mengevaluasi perencanaan kalian. Kemudian kita akan implementasi ke aplikasinya seperti itu ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini. Terima kasih kalian sudah ada di sini. Terakhir dari saya, satu orang silakan memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, silakan. Pendidik dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, dipimpin oleh salah satu peserta didik, kemudian menutup pertemuan dengan salam dan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam.